Hampir setahun yang lalu gue udah pernah ngebahas MOS Daxa R pertama. Dan kali ini gue bakal ngebahas adenya yang baru rilis di pertengahan bulan Mei 2021 ini, dimana adenya ini punya bentuk simetris, beda sama kakaknya yaitu Daxa R pertama yang punya bentuk melengkung. Tapi yang jadi pertanyaan, apa iya yang ngebedain Daxa R pertama sama yang kedua itu cuma bentuknya doang? Gue Irgi dan inilah review Rexus Daxa R2 Wireless. Gak beda jauh sama kakaknya, Daxa R2 Wireless juga punya box berbentuk kotak dengan material yang sangat solid. Bagian depan dan samping box ngeliatin gambar MOS dengan berbagai branding logo Daxa. Sedangkan bagian belakang ada penjelasan daftar fitur dari si MOS. Ada pula isi dari boxnya itu antara lain MOS Daxa R2 Wireless, kabel USB 2.0 to Type-C sepanjang 1,8 meter yang sudah paracord, pouch bag, casing cadangan, satu set MOSFET, buku manual, dan kartu garansi. Dari sini, isi paket penjualan Daxa R2 Wireless gak beda jauh dari Daxa R pertama. Paling kali ini Rexus gak nyediain bonus stiker aja sih. Rexus Daxa R2 Wireless punya bentuk simetris dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 6,3 cm, dan ketinggian sekitar 3,9 cm. Gue yang punya ukuran panjang tangan 17 cm dari ujung jari tengah ke pergelangan tangan itu, make mouse ini dengan palm grip kalau lagi gak ngegame. Tapi kalau pas main Apex Legends misalkan, cloud tip grip cenderung bikin gua bisa menyesuaikan dan membantu pergerakan mouse biar kerasa nyaman dan presisi. Mouse ini juga termasuk mouse ringan yang bobotnya cuma 77 gram aja. Meskipun ringan, bukan berarti material mouse ini murahan. Material plastik mouse gak ringkih dan memang layaknya mouse premium. Bahannya terasa solid dan halus pas gue pegang. Distribusi bobot mouse sendiri lebih cenderung ke tengah dan agak ke depan sedikit. Ini juga karena adanya baterai tanam dan PCB mouse yang memang letaknya cenderung lebih ke arah depan mouse. Sama kayak Daxa R pertama, Daxa R2 Wireless ini punya mode casing yang bisa dicopot pasang. Kita bisa mengganti casing mouse dari yang cangkang ke bolong-bolong atau honeycomb. Casing bagian left dan right button juga bisa kita copot. Mode kayak gini bakal ngebantu banget kalau mau nggak bersihin mouse dari debu-debu. Dan secara pribadi, gue pakai casing honeycomb karena terkesan lebih ringan. Gue juga dikasih 2 paket casing atau mouse cover skin dari Rexus yang beda warnanya. Yang satu warnanya Tosca dan yang satu lagi warna biru. Karena sekarang gue lagi suka warna Tosca ya, jadi gue langsung pakai casing Tosca ke Daxa R2 Wireless ini. Rexus juga ngejual secara terpisah mouse cover skin ini yang antara lain warnanya itu kuning, biru, merah, pink, dan Tosca. Lanjut ke soal sensor mouse, sensor Daxa R2 Wireless udah termasuk kelas atas yaitu PixArt PMW3370. Sensor ini punya tingkatan DPI sampai 19.000. Polling rate-nya juga udah nyampe 1000 Hz. Kalau secara default, polling rate mouse ada di 500 Hz. Buat ngubah besar DPI dan rate mouse itu bisa lewat dedicated software Daxa R2 Wireless. Nah, pas main Apex Legends, kayak biasa, gue ngatur polling rate ke 1000 Hz dan DPI di angka 800. Yang gue rasain pas main game itu agak perlu nyesuaiin transisi dari Daxa R pertama yang non-simetris ke Daxa R2 Wireless yang simetris. Cuma kalau dari segi sensor itu gak beda jauh karena Daxa R2 Wireless bisa secara presisi dan akurat dalam melakukan pemetaan pergerakan mouse. Nah, kalau menjual software, di software ini kita bisa nge-customize tombol mouse, polling rate, template DPI, dan efek RGB-nya, sensitivitas, scrolling speed, LOD, hingga makro serta LED RGB mouse. RGB mouse-nya ini ada di bagian belakang mouse dan logo Daxa yang letaknya di dalam casing mouse. Ada juga 2 set button yang punya permukaan glossy dan licin. Sedangkan DPI buttonnya punya bentuk yang kecil dan lonjong. Beda sama Daxa R pertama di mana DPI-nya itu cenderung berbentuk U. Menyoal switch, mouse ini pakai switch on-on dengan durabilitas sampai 20 juta klik. Dengan ketahanan sebanyak itu, mouse ini bisa tahan sampai kira-kira 7 tahun lamanya. Kalau mouse ini kita pakai sebanyak 7000 klik per harinya, yang berarti dalam setahun kita bisa menghasilkan 2.555.000 klik. Jadi kalau dibagi 20 juta sama 2,5 jutaan klik itu bisa sampai 7 tahun lamanya. Coba perlu dicatat, ini perkiraan aja ya, karena belum tentu sama hitung-hitungannya sama kalian. Apalagi gamer FPS atau gamer OSU yang butuh banyak klik. Pastinya secara kuantitas atau perhitungan itu beda banget. Lanjut ke bagian depan mouse, ada tempat buat konektor USB-C. Jadi mouse ini terbilang sudah mengikuti zaman karena udah pakai USB-C. Hole-nya sendiri juga terkesan agak lebar, jadi USB-C-nya itu agak ke dalam letaknya. Selain itu, ada 3 MOSFET berbahan PTFE di alas mouse yang berwarna putih. Masuk ke pembahasan mode wireless dan wired mouse, Daxa R2 Wireless ini punya dual mode yaitu wireless dan wired. Meskipun kabelnya udah paracord, tapi gue pribadi lebih suka pakai mouse tanpa pakai kabel, kecuali kalau lagi di charging. Menyoal mode wirelessnya sendiri bukan pakai Bluetooth, melainkan pakai USB nano receiver 2,4 GHz. Jarak wirelessnya sendiri terkesan pendek yaitu 4 meter kurang lebih. Kalau menyoal delay, gue bener-bener gak ngerasain delay yang berarti pas main game kayak Apex Legends.
Baik saat gue menembak atau mengekar itu gak kerasa sama sekali. Sama kayak pas make mode wirednya aja. Yang gue apresiasi juga, mouse ini punya slot buat nano receiver di dalam casing. Jadi gak perlu ribet-ribet naruh receiver ke dalam box. Untuk masuk ke mode wireless bisa lewat toggle button di bawah mouse. Toggle buttonnya ini ada 3 tingkatan. Tingkat pertama berarti masuk ke mode wireless tanpa RGB, yang kedua berarti mode wired, dan tingkatan ketiga berarti masuk ke mode wireless tapi RGB tetap menyala. Mode atau tingkatan ketiga ini tentunya bakal bikin baterai cepat habis. Mode wireless mouse tersebut diperdaya dengan baterai lithium ion polymer sebesar 580 mAh. Ketahanannya sendiri bisa sekitar 5-6 hari buat pemakaian 7-8 jam dalam sehari jika tanpa RGB. Pas baterainya habis, tinggal colokin aja kabel USB-nya. Durasi pengisiannya sendiri kira-kira sampai 2,5 jam lamanya. Gak lama banget sih menurut gue buat ngisi baterainya, apalagi buat pemakaian yang bisa sampai 1 minggu. Yang gue bisa simpulin buat Daxa R2 Wireless ini, mouse terbaru dari Rexus ini cakep dan handal buat game kompetitif kayak Apex Legends. Meskipun wireless, tetapi delay dari mouse gak kerasa. Ini gue bisa jamin karena performa gue pas main Apex di mode wired sama wireless itu gak ada bedanya. Daya baterai sebesar 580 mAh pun ngebuat mouse bisa tahan dipakai sampai 5 hari lebih. Jadi gak perlu repot-repot sering ngecharging ulang. Terus juga sensor PixArt PMW3370 dan bobot mouse 77 gramnya bisa banget diandelin pas ngegame. Belum lagi polling rate yang sudah 1000 Hz dan DPI yang luas hingga 19000 juga mendukung dalam menyesuaikan kenyamanan pergerakan mouse masing-masing dari kalian. Mungkin kekurangannya ialah mode wireless mouse itu jaraknya pendek banget, cuma sekitar 4 meter aja. Bagi yang tertarik, Daxa R2 Wireless ini dibanderol dengan harga Rp599.000 buat harga promosi sampai 22 Mei 2021 mendatang. Linknya udah gue taruh di bawah. Gue Irgi dan gue pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.